Peserta kemah Patrick, aku tidak mau melihat sampah tersisa di kabin ini. Sebaiknya kamu bersihkan semuanya. Semuanya? Oh, ini, pegang ini. Apa yang harus aku... Pastikan semua koper itu di bus. Kamu dengar dia, Reggie Gil? Bawa ini ke bus juga. Baiklah, Nyonya. Wow, 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 wow. Menyebalkan sih. Oh, apa kami harus melakukan semuanya di sini? Kabin ini sebaiknya dianginkan. Kalian para atlet selalu membuatnya bau. Kamu dengar dia? Hei, ekor tinggi! Cepatlah, bus-bus itu tidak menunggu siapapun. Hampir siap, hanya mengemas sedikit camilan untuk di jalan. Tolong aku. Lebih cepat. Astaga, Rox. Apa isi koper-koper ini? Kamu tahu aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa koleksi sepatuku. Wah, Tentu, ayo. Oh, aku akan sangat merindukanmu, saudara cumi-cumi. Musim panas depan, aku akan membuatmu kekar. Kurasa kamu malah membuatku memar. Beli tisumu di sini. Tiup hidung dan keringkan mata. Cuma 50 sen per lembar. Kita berhasil. Kita selamat dari musim panas lagi. Hei, 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 hei! Aku tidak pernah mengira hari ini akan datang. Aku tahu kelompok peserta kemah ini yang terburuk. Secara hukum aku mati 7 kali. Sayang sekali. Sekali lagi dan pertolongan berikutnya gratis. Kurang beruntung. Ini untuk 9 bulan yang panjang dan indah anak-anak terjebak di sekolah. Tempat mereka seharusnya berjuang. Hei Sandy, mau duduk sama kami di bus? Terima kasih atas undangannya, SpongeBob. Tapi saya di masa depan bilang aku harus pulang naik kereta ekspres. Demi kebaikan lini masa. Sampai jumpa untuk minum teh di kubah pohon. Apa artinya itu? Mungkin itu kebiasaan Texas. Sampai jumpa, Camp Coral. Berdiri di belakang garis kuning. Sampai jumpa lagi. $10. Itu harganya. Aku bersumpah, jalan tol ini makin mahal setiap musim panas. Ini, tuan-tuan. Kiki, uang muda. Keuntungan musim panas terakhir. Apa fungsinya? Ada banyak fungsi. Ada sinar kematian, meriam sonik, pembuat gempa bumi, pengendali cuaca mematikan, dan cahaya terang yang menyinari matamu. Kenapa korban di gambarmu cuma ketua kemah Krebs? Benarkah? Aku tidak sadar. Oh, bicara soal Krebs, jangan lupa dia mau kamu bagikan rencana sains ke peserta kemah hari ini. Hah?
Aduh, bagaimana aku menyelesaikan apapun kalau Krabs menghabiskan semua waktu luangku? Jadi bagaimana? Kamu sudah menyesuaikan aplikasi baru hari ini? Baiklah anak nakal, ini hari rencana sains. Diam dan tunjukkan. Lihatlah kekuatan yang menghancurkan Pompei, gunung berapi yang perkasa. Harvey, sekarang giliranmu. Tambahkan saja soda kue, cuka, dan... Ini dia! Itu tidak akan menyakiti lalat. Gagal. Terserah. Ini rencana jelekmu. Terserah. Hei, bagaimana dengan... Oh, Kalau aku lihat gunung berapi lagi, aku akan meledak. Ya, setidaknya bukan gunung berapi. Apa fungsinya? Ini membuat gunung berapi sungguhan. Baiklah. Iya. Wow, itu sains sungguhan. Aku butuh asisten di laboratoriumku. Tupai itu mungkin bisa meningkatkan mesin kekacauanku. Jadi, aku dapat rencanaku? Oh, kamu bukan cuma dapat rencanamu. Kamu juga bisa dapat rencana sains super spesial tambahan. Oh. Bagaimana menurutmu? Aku bilang, yeehaw! Heh? Pergilah. Kamu bisa lepas penutup matamu. Wow, kamu punya laboratorium rahasia di bawah kantin. Mengesankan, bukan? Apa? Bagaimana kamu tahu kita di bawah kantin? Sebagian besar baunya. Oh. Ya, aku mau ajak keliling, tapi kamu tidak akan mengerti semuanya. Apa itu set kimia Cranston 3000? Iya, sebenarnya... Bagaimana kamu punya sentrifugal kuantum? Sebenarnya itu cerita yang lucu. Dan... Papan induk sinergis, pemotong laser, tidak mungkin. wow, dia benar-benar paham. Dia cuma anak magang. Hei Mandy, bisa ambilkan kopi? Oh, tidak, terima kasih. Aku terlalu muda untuk kopi. Itu menghambat pertumbuhanmu. Ya, itu omong kosong. Aku sudah minum kopi seumur hidupku. Tidak, jangan repot-repot. Itu tidak bisa dijawab. Ya, terjawab. Oh, astaga. Itu elegan sekali. Wow, kamu luar biasa. Hai, aku Sandy Chicks. Siapa namamu? Aku mungkin Karen. Terima kasih sudah datang. Saat ini Tuan Plankton butuh bantuan. Dia tidak bisa memahami mesin kekacauannya. Baiklah, cukup mengobrolnya. Kamu di sini bekerja. Ikuti aku. Aku siap jadi pelayan ilmiahmu. Pertama, aku mau kamu pakai tanganmu yang sangat panjang. Untuk mengencangkan plat penangkal itu. Baiklah. Tunggu sebentar. Apa ini ujian? Plat penangkal tidak boleh dipasang di sana. Kalau ada yang menyentuh plat itu dengan obeng, itu akan mengejutkan mereka atau meledak. Keduanya. Diamlah. Hah, bisa ambilkan kunci Inggris 20 cm yang bisa diatur? Segera datang. Ini Nana Chicks. Terima kasih, Karen. Dan panggil aku Sandy. Permisi. Itu penemuanku. Aku tahu masalahmu. Ada dua sumber daya yang bertentangan di sini. Oh, itu yang kubutuhkan. Terima kasih lagi, Karen.
Tunggu dulu, Plankton. Pikirkan dulu baik-baik. Biarkan dia yang bekerja. Aku buat aman supaya kita bisa menyelesaikan mesin ini. Baik, silakan lakukan itu. Aku harus melakukan penelitian. Akhirnya aku bisa selesaikan rencana jahat. Membaca novel Ciuman Kapak. Dasar kapak lincah. Di mana bibir tajammu akan mendarat kali ini? Ahoy! Lihat, dia di sini, si Janggut. Salam, beruang laut perkasa. Kamu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Ingat, selalu hormati alam. Janggutnya yang paling keren. Punya janggut seperti itu satu-satunya alasan aku mau tumbuh dewasa. Selalu tinggalkan alam liar seperti waktu kamu lihat. Jangan sia-siakan alam. Aku juga lapar. Hotdog cadangan. Tidak ada yang makan hotdog tanpa master dalam pengawasanku. Dia memeras master dari batu. Aku mencintaimu. Untuk bertahan hidup di alam liar, kamu harus tahu cara membuat api unggun. Langkah pertama, potong kayu. Langkah kedua, nyalakan api. Sekarang aku tahu arti tangguh yang sebenarnya. Ada yang mau lihat lagi? Kalau begitu, baik. Sebelum itu, aku harus tidur siang. Aku naik kano 3 hari tanpa tidur untuk sampai sini. Sampai jumpa 15 menit lagi. Aku mau lihat kekuatan tidurnya. Oh, lihat. Luar biasa dan lembut seperti serbuk gergaji. Aneh ya, janggut kan harusnya tidak bisa dilepas. SpongeBob, kamu tidak tidur dengan memakai janggut. Itu akan keriting. Wow, bahkan saat istirahat dia mengajari kita pelajaran tentang tanggung jawab. Oh tidak, dia bangun, lari. Wah, nyaris saja. Patrick, kamu mengambil janggutnya. Kamu harus mengembalikannya. Tentu. Tapi kamu tidak mau coba dulu. Baiklah, tapi kita harus mengembalikannya. Baiklah, berikan batu bara itu, nak. Wow, keren, berlian. Oh, biar ku coba. Wow. Yap. Ini dia sobat kecil. Berikan. Aku tahu, aku akan buat api unggun. Patrick janggutnya.
Janggutnya membuat apinya lebih besar. Aku akan segera kembali. Ya, api padam, 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 padam. Kita berhasil, kawan. Iya, tapi lihat apa yang kita lakukan. Oh, dia tidak akan sadar. Tidak, dia pasti sadar. Jangan khawatir, kawan. Aku punya rencana. Salam peserta kemah. Siap memulai alam liar kalian? Apa? Halo teman kecil. Ingat, tidak peduli betapa manisnya, jangan beri makan hewan liar. Itu seharusnya tidak terjadi. Tunggu sebentar. Ini bukan janggutku. Janggutku, kenapa? Halo, orang miskin. Ini benar-benar tidak tertahankan. Ayo beli barang termahal lalu hancurkan. Bukankah dia hebat? Rakit tiup kem koral resmi. Bahkan kalau aku antar koran 2 kali, aku tidak akan mampu membelinya. Reggie Guild, Hah? kami mau rakitnya. Tunggu Tuan, apa mereka akan izinkan aku main dengan rakitnya? Meragukan. Ditolak? Ini bagian terburuk dari pekerjaanku. Apa maksudmu? Pasti ada penjelasannya. Perhatian, baca semuanya. Orang tua Ri dan Ro kehilangan semuanya di pasar saham ikan. Beli koran? Oh ya, lupakan saja. Yeay! Yeay! Itu penjelasan kalian. Kalian bangkrut. Bangkrut? Ini tidak mungkin terjadi. Reggie Gill, cepat bawa kami pulang. Reggie Gill. Berjalan itu Melelahkan. Terkunci. Sudah tugasku untuk memberitahumu bahwa kalian tidak lagi memenuhi persyaratan kekayaan minimum untuk tinggal di kabin yacht. Sekarang kita harus apa? Kita harus meninggalkan kemah. Oh tidak, kalian tidak perlu meninggalkan kemah. Tapi aku harus menurunkan pengalaman kalian di camp. Ini dia, rumahmu, istanamu. Oh, ini tidak seburuk yang kubayangkan. Lebih buruk. Dingin sekali. Andai kita punya selimut. Jangan khawatir, aku bisa. Oh, Reggie Gill. Maaf, tapi hak memakai bel hanya untuk anggota klub ya. Jangan cemas, Roh. Kita kuat dan tidak butuh siapapun. Iya, kita penyintas. Membuat patung pasir bagus untuk habiskan waktu, Roh. Iya, dan hujan sudah berhenti. Mungkin kita bisa tidur. Bangun, bangun, waktunya memulai hari. Tidak perlu membangunkan, Tuan Krabs. Kami tidak ikut kegiatan camp hari ini. Kegiatan camp adalah untuk pekemah yang bayar penuh. Di sini kalian akan bekerja. Baiklah pemalas, dengar. Krabs bilang kalian kerja untukku. Yang kamu maksud kerja itu apa? Kerja adalah kamu beri makan gumpalan ke anak-anak konyol. Lalu cuci piring kotor mereka. Coba pakai sendoknya. Oh, Porsi yang tidak bisa diterima. Gunakan ujung satunya, konyol. Aku sudah selesai membuang piring kotor. Cepat sekali. Tunggu, buang. Tentu saja. Siapa yang makan dengan piring yang sama 2 kali?
kalian dipecat. Kabar baik, aku punya tugas yang lebih sulit untuk kalian. Tugas kalian membersihkan tritip dari mercusuar. Pekerjaan fisik? Seberapa jauh kita jatuh? Bicara soal jatuh, ini tangganya. Baiklah, kamu pegang tangganya dan aku akan naik. Dia tidak akan bertahan lebih lama. Ayo, Roh, kamu pasti bisa. Oh, aku lupa memberi spatula tritip. Berkeringat. Kalian dipecat. Beginilah cara memasang gips. Halo, perawat Helga. Kami tangan yang ini. Lebih baik duduk di sini saja. Tapi aku cuma datang untuk balsam otot. Apa-apaan ini? Kami boleh coba operasi? Kalian dipecat. Saatnya menggunakan hak istimewa yang dimiliki Presiden, Komisaris Polisi, dan Ketua Perkemahan Musim Panas. Sinyal keong bermain-main, seperti di TV. Sinyal keong. Mermaid-Man, layak berlayar dan cerdas dengan sahabatnya Barnacle Boy yang selalu mengapung datang menyelamatkan hari. Bagaimana menurutmu, Mermaid-Man? Sepertinya seorang pekemah muda diberi kekuatan melebihi kemampuannya. Salah satu bola airmu bisa memperbaikinya, Barnacle Boy. Baiklah. Para makhluk laut, dengarkan ini. Kembali ke hutan dan bebas lagi. Mermaid Man, bagaimana kami bisa membalasmu? Dengan mengingat kalau kejahatan tidak pernah menyenangkan. Oh, kalau mau meniru seseorang, tirulah orang tuamu. Mereka pahlawan sesungguhnya. Wow! Itu menyenangkan. Sementara itu di markas Evil, Ayo awasi yang ini. Dia punya potensi. Itu ada ketua kemah Krebs. Ayo kabur. Hei, siapa di sana? Penyusup kemah akan dapat sampah hektarin dari pemukulku. Keluarlah siapapun kamu.
Kita tidak pernah di sini. Ada apa? Bukannya monster suka mengamuk? Itu stereotip yang kuno. Ini bukan pesta semacam itu. Ini lebih seperti kelompok dukungan. Para nelayan dengan pukat dasar laut itu, minggu lalu mereka membawa pergi set ruang tamu baruku. Aku tidak bisa menemukan celana jeans yang pas untukku. Toko-toko bahkan tidak mengizinkanku mencobanya. Mereka bilang aku terlalu lembab. Ini sangat membosankan. Hei semuanya, kita tidak sopan. Kita belum membiarkan para orang baru ini membicarakan masalah monster mereka. Kukira monster keren, tapi ini membosankan. Kalian tidak keren. Aku belum pernah mendengarnya, ya kan? Maksud kami adalah kami selalu berpikir monster itu hebat. Dan sekarang kami punya kesempatan melihat betapa hebatnya kalian secara langsung. Meskipun ternyata tidak sehebat bayangan kami. Tapi kita malah minum teh ala wanita tua. Ada apa dengan teh ala wanita tua? Menurutmu kami hebat? Kamu bercanda, monster batu. Kamu yang paling keren. Ahli menyamar. Tidak ada yang menduga kehadiranmu. Mulut terasa tergelitik. Dan kamu, Kraken, kamu itu legendaris. Benarkah? Siapa lagi yang melawan seluruh pasukan kapal sendirian? Ya, itu masa-masa indah. Sekali saja kami ingin menjadi sekeren kalian. Merasakan kekuatan mengerikan kalian mengalir di pembuluh darah kami. Untuk menunjukkan penduduk desa siapa yang hebat. Untuk mengintai dalam gelap. Dan mengacau di malam hari. Bermain-main di hutan. Dan melolong dengan mengerikan. Semua yang mendengarnya mau tidak mau menjadi buas. Kami monster. Ayo datangi penduduk desa. Patrick, aku rasa kita jadi penduduk desa sekarang. Lari! Serangan monster! Serangan monster! Serangan monster! Mereka berharap kita percaya monster penyerang kemah lelucon terpayah. Kembalilah tidur semuanya. Jelas ini hanya lelucon. Orang-orang payah ini tidak bisa menipu siapapun. Lalu lintas darurat. SpongeBob, gabungkan dengan wig lain di sana, di tempatmu. Jangan khawatir, anakku sayang. Badut yang ayah sewa sedang dalam perjalanan. Sebaiknya begitu karena aku sudah membayarnya. Apa aku di tempat yang benar? Oh, alamatnya ternyata terbalik. Astaga, yang benar saja. Kamu
kamu saja yang jadi badut. Itu ide bagus. Kamu akan menjadi badut yang paling lucu. Ada apa, Ketua Kemah Krab? SpongeBob, putriku butuh badut. Aku mengecewakannya seperti bertahun-tahun lalu. Krab sih si badut aneh. Buat dirimu nyaman, nak. Dan dengarkan kisah badut sedihku. Itu masa-masa bebas dalam hidupku. Tepat setelah aku meninggalkan pekerjaanku sebagai inspektur dadu. Aku seorang badut. Dan badut yang sangat bagus. Itu jati diriku. Ulang tahun rodeo. Aku sangat terkenal. Semua orang mengagumiku. Wow. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jadi untuk penutupanku, aku memutuskan untuk membuat Mega Managering. Itu berjalan lancar sampai aku memasukkan balon terakhir. Setelah ambulans terakhir pergi, aku berhenti jadi badut selamanya. Tapi sekarang, melihat mata Perli yang besar dan sedih, aku jadi bingung. Kamu bisa melakukan ini, Ketua Kemah Krab. Kamu harus melakukannya demi Pearl. Kamu benar, nak. Aku harus melakukannya demi putriku. Sekarang saatnya memakai kostum badut lama. Tenanglah, Pearl. Apa yang terjadi? Apa-apaan? Halo anak-anak, ini waktunya Krabsy si badut. Aku menemukan anak yang berulang tahun. Tada! Selamat ulang tahun, Perli. Badut ayah. Apa yang ada di belakang sini? Oh, cupcake ulang tahun. Hups. Halo, bagaimana kalau kamu cium bunga indahku? Oh, apa yang akan kulakukan dengan sebuah kue pie ini? Aku mau pie. Aku suka badut ayah. Aku sudah duga kamu bisa melakukannya. Kamu terkenal, Ketua Kemah Krabs. Kamu benar, nak. Menurutku itu aksi badut yang sangat hebat. Aku yakin itu. Dan memang benar. Apa itu? Waktunya Krabsy si badut. Krabsy, dasar nakal. Waktunya Krabsy si badut.
Krabsy, sebaiknya kamu pergi. Damdi dam, hanya mengurus urusanku sendiri. Oh? Hah? Waktunya Krabsy si badut. Sepatu payah. Mari kita lihat. Bubble Bass, giliranmu. Terima kasih. Hari ini aku akan menampilkan monolog Sinister Slug dari Mermaid Man edisi ke-27. Bu! Sambil juggling pedang. Oh, tidak bu. Kamu pikir garam meja biasamu bisa mengalahkanku, Mermaid Man? Berikutnya. Sepertinya itu cukup bagus. Kalau pilih dia, kita bisa pulang lebih awal. Tapi dia tidak bisa memimpin sorakan. Dia cuma bilang. Mip prima dengan Mip kalau kamu tanya aku. Tapi, oh baiklah. Berikutnya. Ayo lakukan. Berikutnya. Mip. Tunggu, bukannya tadi dia sudah? Aku rasa mereka semua audisi secara terpisah. Banyak Mip kemudian. Berikutnya. Permisi. Oh tidak, silakan. Salah satu dari kalian bisa cepat naik? Hei, bagaimana kalau kita berdua audisi bersamaan? Oh, peserta kemah SpongeBob jelas berbakat. Tapi peserta kemah Patrick punya bakat komedi. Ini sengit. Bakat maskot yang bagus, anak-anak. Kita akan audisi lagi untuk melihat siapa yang dapat. Baiklah anak-anak, kantong pasir ini meniru berat kostum maskot. Sekarang pergilah! Kerja bagus! Sekarang untuk Soraka, beri aku KEM. KEM. Beri aku AHA. Beri aku KORAL. Jadi apa? Kemah koral. Kemah koral. Aku tidak bisa dengar. Kemah koral. Aku rasa kita harus melempar koin. Uang gratis. Dan SpongeBob menang. Selamat ya, nak. Tuan Crab, aku punya keluhan. Tentu saja, tulis saja dan berikan ke divisi keluhan. Oh, dan hati-hati dengan papan lantai itu. Ya, aku menyadarinya, Pak. Ketua Kemah Krabs, aku tidak bisa langsung memberikan keluhanku. Tidak, ini bukan divisi keluhan. Kalau mau mengajukan keluhan, kamu harus masukkan ke kotak keluhan. Ya, di mana kotak keluhannya? Tepat di belakang kantorku. Itu dia, di sana.
Oh, begitu rupanya. Kalau tidak bisa mencapai kota keluhan, kamu tidak bisa mengeluh. Sistem yang sempurna. Selagi itu berlangsung, tapi kamu menegurku, pembina junior Squidward, jadi mengeluhlah. Dan aku akan mengeluh. Dapat. Beberapa minggu kemudian. Oh, kamu pasti bercanda. Ketua Kemah Krabs benar-benar mengabaikan keluhan kita. Ini tidak bisa diterima. Aku menuntut kamu segera menangani keluhan ini. Maafkan aku, kamu harus bawa ini ke petugas keluhan. Ya, siapa itu? Senang bertemu denganmu, petugas keluhan Squidward. Kamu sudah gila. Atau aku bisa menurunkanmu dari pembina junior kembali ke peserta biasa. Aku tidak mau kembali ke populasi umum. Kamu menang, aku akan lakukan. Bagus. Tugas pertamamu menyingkirkan keluhan ini dari mejaku. Baiklah, aku menyerah saja. Apa maumu, Calamity Jane? Panggil saja aku Narlin, si Ratu Bandit. Aku ingin kombinasi mesin permen karet itu. Tidak akan. Oke, terserah kamu saja. Kamu memakai cukup dinamit, Nobby. Sekarang kita tidak punya permen karet. Ya, kurasa kita harus kabur sekarang. Tolong panggilkan sheriff. Oh. Oke, aku butuh bantuan penuh aksi untuk keluar dari masalah tali ini. Anak pintar, Snowball. Syukurlah kereta pukul 15.10 terlambat. Pintu jelek. Susu. Berikan botolnya. Sudah cukup dengan musik harmonikanya. Saatnya menari. Squidward adalah penari pirouette tercepat di barat. Menurutmu itu tarian yang bagus? Kalau begitu, semuanya harus menari. Kekacauan apa yang sedang terjadi di sini? Serahkan kemah
ini kepadaku, dasar kepiting payah yang rakus, atau aku akan menghabisimu. Jangan habisi aku. Aku ini sangat lemah. Tunggu dulu. Tidak ada yang boleh mencuri kotaku di kotaku. Aku menantangmu, topi jerami. Kamu dan aku duel di jalanan. Setuju? Baik, berdasarkan yang kamu katakan, kita harus melihat bagian dalamnya. Ayo ke belakang fluoroskop dan aku nyalakan. Makhluk aneh apa yang ada di perutnya itu? Belum bisa disimpulkan. Kita harus pastikan dulu dengan pemeriksaan lanjut. Buka yang lebar. Halo, mana makanannya, kawan? Aku mau juga. Jangan sampai aku pernah melihat ini. Ini parasit bawaan makanan. Dan ini adalah masalah yang sangat gawat. Aku bukan masalah. Aku hanya lapar. Oh, imut sekali. Aku ingin melihatnya. Ya ingat. Halo, kawan. Kebanyakan orang tidak memahamiku. Tapi kamu langsung memahamiku. Mungkin itu karena rasa sukaku itu padamu. Itu sangat gawat. Itu tumbuh dalam dirimu. Itu akan membesar dan menjadi masalah besar. Kita harus menghentikannya sekarang. Jangan, dia teman baruku. Dia benalu dan harus dikeluarkan. Baiklah, kawan. Aku akan mengajak teman baruku berkeliling kemah. Yeay! Ayo pergi ke berbagai tempat dan makan. Ini belum berakhir, parasit. Tempat rahasiaku. Hei, sekarang agar nyaman. Ini dia. Sempurna. Apa yang kamu temukan, Nobi? Oh, Ketua Kemah Krabs. Apa kabar, Ketua Kemah Krabs? Kamu tampak sangat berkilau hari ini. Ada apa sampai ke sini? Aku diajarkan kalau tidak menjawab saat ditanya langsung itu tidak sopan. Masih tidak mau bicara ya? Berikan aku pembujuk, Nobi. Yo! Tongkat tusuk. Tuan Krabs? Krabsy! Hei, Tuan Krabs! Hah? Dia harus menjawab sekarang. Dia tidak ada di dalam. Aku penasaran di mana si tua baka itu. Di sana. Wow. Namaku Tuan Krabs. Aku akan mengusir kalian dari kemah. Nobi, kamu baru saja memberiku ide terbaik pagi ini. Beri ruang. Sekarang kita hanya perlu sepasang mata Krabby. Sekarang ayo kerjai peserta kemah. Ketua Kemah Krabs, aku sakit perut. Aku harus apa? Obat terbaik untuk itu adalah menjilat ketiak. Wah, aku merasa jauh lebih baik.
Oh, ini akan lebih mudah daripada mengambil permen dari bayi yang sebenarnya cukup mudah karena cengkraman bayi tidak kuat. Perhatian peserta kemah, hari ini adalah hari Skylark. Kalian punya 6 jam untuk melepaskan semua kenakalan kalian. 3, 2, 1. Selamat berburu. Dan dimulai. Dan dimulai. Tapi tahun ini aku aman dari semua kekacauan Skylark itu. Rasanya seperti kerang. Oh tidak, bagaimana aku bisa ketiduran? Ini hari mengerjai yang dewasa. Aku harus sembunyi dari anak-anak hari Skylark itu. Mereka mengerjaiku setiap tahun. Payah sekali. Kami semua tahu hari ini akan datang. Tapi para penipu ingusan itu tidak akan mengerjaiku. Tidak di sarang rahasiaku. Apa yang lucu? Aku harus sembunyi sebelum anak-anak melihatku. Sepertinya ada yang tidak beres di sini, Nobby. Hei, keluarga Krabs. Aku memetik bunga untukmu. Baunya wangi, kan? Sungguh, trik bunga semprot. Aku tidak percaya, aku tertipu. Sebaiknya kita pergi. Sudah cukup. Dia jadi tali kusut. Maafkan kami, Tuan Tentakel. Saat irama Squirts dan Sebo itu masuk ke darahku, sesuatu terjadi. Aku bukan diriku. Aku seperti hewan. Jangan ganggu aku. Demi Neptunus, anak-anak, kalian tidak boleh kunjungi pasien. Aku baru menyadari sesuatu. Kita tidak punya pembina sekarang. Iya, tidak ada pembina berarti tidak ada aturan. Oh, kita bisa melakukan apapun. Kita bebas. Apa-apaan? Peserta kemah yang bebas. Mundur, dasar hewan liar. Tunggu, dasar anarkis kecil. Aturan kemah menyatakan peserta tidak bisa sendirian di kabin tanpa seorang pembina. Aku harus memisahkan kalian di antara 3 kabin lain. Baiklah, kalau aku harus menampungnya. Tapi aku tidak suka menampung orang biasa seperti itu. Aku akan menulis surat. Aku tidak akan membuatkan kalian. Sangat menyentuh. Sudah cukup lagi. Ayo. Baiklah, kalau aku harus menerimanya. Tapi kabin ini biasanya untuk pesta kemah ber-IQ di atas rata-rata. Anggap saja merawat hewan bodoh.
Aku sudah kangen. Baiklah, ayo bubar, kembali ke kabinmu. Ayo, kita pergi. Ya, kalau aku harus menerimanya, tapi aku tidak suka harus melatih pemula di akhir permainan. Hei, dia bukan pemula, lihat saja. Baiklah, jadi dia benar pemula. Anggap saja berkorban untuk tim, ya. Oh ya, Larry suka berkorban untuk tim. Jangan lupakan aku. Ayo. Jangan lupakan aku. Oh, Neptunus, tidak ada yang saling menyukai sebesar ini. Berhenti! Kembali ke kabin. Brandon, kau luar biasa. Terima kasih, wahai penanda tangan cekku. Bersulang untuk Sam Plankton yang telah memberi kita keracunan makanan. Iya, beraninya kau. Tidak ada yang salah dengan makananku. Lihat. Wow. Kami terlalu sakit. Jadi salah satu dari kalian pembina junior harus mengambil alih. Astaga. Sebaiknya kau periksakan. Kurasa kau punya masalah di sana. Kau, tampan. Kau yang memimpin. Aku? Aku senang, Tuan Crab, melihat pentingnya membiarkan orang bertanggung jawab untuk memimpin. Sekarang jaga mereka baik-baik, Pearl. Dadah. Perhatian, peserta kemah, semua yang dewasa sakit. Tapi dengan kebijaksanaan tidak terbatas, mereka menunjukku untuk memimpin. Jadi kalian jangan takut, aku akan memimpin dengan tegas. Yang benar saja, Krabs pasti berhayal. Mana mungkin dia memilih orang payah sepertimu untuk memimpin. Hei, hanya orang aneh yang tidak akan mengambil kesempatan ini untuk berpesta. 1 menit kemudian. Krabs menjadikanmu pemimpin. Lakukan sesuatu. Jadi kalian mengacau dan sekarang kalian mau aku perbaiki semuanya? Iya, apapun yang kau katakan, pimpin saja kami, kawan. Baiklah, akan kuperbaiki kekacauan kalian. Aku datang ke sini untuk bermain klarinet. Dan klarinetku tertinggal di kabinku. Hei, tidak boleh ada persembahan untuk raket. Hai semua, kembali. Tidak boleh ada katapel perahu. Tidak boleh ada ikan teri di pizza. Padamkan apinya. Luruskan cerobongnya. Topang menaranya. Cat kabinnya. Ini seru. Hup.
Sulit dipercaya. Pembina Squidward benar-benar berhasil. Kami percaya padamu, Tuan Tentacles. Terima kasih. Ya, itu benar. Aku melakukan sesuatu yang luar biasa di sini hari ini. Dan besok, aku akan menjadikan kemah ini sebagai kemah terhebat yang pernah ada. Ini hari yang indah di Camp Squidward. Kemah yang sempurna. Mawar dengan nama lain. Toilet pribadiku. Yang memang hanya untukku. Patungnya. Itu memang patungku. Tapi itu sebenarnya untuk rakyat. Hah? Hei, pemalas! Cepat, kau pergi ke pembangunan patung. Tidak seru! Permisi, Tuan Tentacles. Panggil aku Ketua Kemah Tentacle. Ketua Kemah Tentacles, kenapa kita membuang semua barang Tuan Krabs? Kalau itu tidak dibuang, bagaimana aku bisa memindahkan furnitur canggihku? Makin hari Squidward semakin seenaknya saja sebagai pemimpin. Tidak kusangka aku kangen orang dewasa untuk memimpin.